The Legend of Banyuwangi. Asal-usul kota Banyuwangi. Dikisahkan, di pantai timur Pulau Jawa berdirilah kerajaan Klungkung yang dipimpin oleh Ratu Klungkung. Ratu Klungkung mempunyai seorang putra bernama Rupaksa dan seorang putri bernama Surati. Sayangnya, kerajaan Klungkung berhasil direbut oleh kerajaan Sindurejo yang dipimpin oleh Raden Banterang. Rupaksa dan Surati berhasil melarikan diri, namun terpisah ketika dikejar musuh. Ironisnya, Surati bertemu dengan Raden Banterang saat berada di hutan. Lalu Raden Banterang meminang Surati dan menjadikannya seorang permaisuri di kerajaan Sindurejo. Beberapa minggu setelah dilangsungkannya pernikahan, Surati dan Raden Banterang datang seorang laki-laki di kerajaan Sindurejo yang ingin menemui Surati. Berikut kisahnya, selamat menyaksikan. Rupaksa, Surati, cepat kemari. Ada gerangan apa, Bunda? Bunda perintahkan kepada kalian berdua untuk segera meninggalkan kerajaan ini. Saat ini, kerajaan kita telah diserang habis-habisan oleh kerajaan Sindurejo yang ingin memperluas kerajaannya. Kalian harus pergi meninggalkan kerajaan ini. Ambillah perbekalan yang telah Bunda siapkan ini. Rupaksa, tolong jaga adikmu.
Apa? Jadi Bunda tidak ikut bersama kami? Bunda, apa yang sedang Bunda pikirkan? Bunda adalah seorang pemimpin. Bunda harus mempertahankan kerajaan ini hingga titik darah penghabisan. Sudahlah Surati, Rupaksa, tolong bawa adikmu pergi. Cepatlah. Tidak Bunda, ini tidak benar. Bunda. Hei Ratu Kelungkung, kerajaanmu telah diserang dari segala arah. Menyerahlah sekarang juga. Tidak sepantasnya kerajaan ini dipimpin oleh seorang wanita. Tidak akan pernah kuucap dari mulutku. Aku menyerahkan kerajaan ini kepadamu. Baik, jika memang itu maumu, mati kau di tanganku. Tidak semudah itu aku menyerahkan kerajaan ini. Mari kita lihat siapakah yang akan menang di pertempuran kali ini, Raden. Tari Perang Prememori. Kerajaan ini telah aku kuasai. Aku menang. Kerajaan Klungkung telah runtuh dan dikuasai oleh kerajaan Sindurejo. Beberapa tahun setelah runtuhnya kerajaan Klungkung, Raden Banterang diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya yang telah uzur dan meninggal. Suatu hari, Raja Banterang berencana untuk pergi berburu di hutan. Pengawal, cepat kemari. Siap, Tuan. Pagi ini aku akan berburu, jadi siapkan alat berburu kita. Baik, Tuan. Menurutmu, hari ini kita akan berburu apa? Bagaimana kalau kita berburu kijang? Ide bagus. Baiklah, hari ini aku akan berburu kijang. Bagaimana kalau kita menyebar saja, Tuan? Wah, ide bagus itu. Kalau begitu, kita menyebar saja. Orek bumi gonjang kanjeng, pedhut mangampa-ampa, sinurung lakuning manungsa, pangwasa kinarya gada, rinegem nganti lali Purwada sina, jagat kebegan budi candala, gawe tumindak ing manungsa kang sinurung nepsu hangkara.
selalu berkobar di dalam dada ini. Kami, kesatria, tidak akan pernah tunduk pada kejahatan yang menghancurkan. Detik ini kalian kalahkan kami, tapi pada detik ini juga kami akan bangkit 1000 kali lebih kuat. Ya Satria, 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 Satria. Arum, coba lihat di sana. Itu buahnya sangat merah. Mana Surati? Aku tidak bisa melihatnya. Hai, ada gerangan apa gadis cantik ini berada di tengah hutan? Kami berada di sini untuk mencari buah, dan kami ini juga sebagai seorang penyintas yang kabur dari kejaran musuh. Kerajaanku sedang diserang habis-habisan oleh musuh. Bolehkah aku tahu siapa namamu, wahai gadis cantik? Namaku Surati. Aku putri dari kerajaan Klungkung. Wah, nama yang bagus. Kalau begitu, apakah kau mau ikut denganku ke istana dan menjadi permaisuriku? Hah? Istana? Apakah tuan ini seorang raja? Betul, aku adalah seorang raja dari kerajaan Sidurjo. Hari ini, aku pergi berburu dengan pengawalku dan terhenti karena melihatmu dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi, kutanyai sekali lagi, maukah kau jadi permaisuriku? Tapi, apakah saya ini pantas bersanding dengan Yang Mulia? Tentu saja, kau adalah gadis tercantik yang pernah kutemui dan hanya kaulah yang ingin kujadikan permaisuriku. Dengan segala kerendahan hati, saya mau menerima lamaran ini. Tapi, dengan satu syarat, Yang Mulia harus setia dan percaya sepenuhnya kepadaku. Dan, apa boleh aku mengejap dayang-dayangku untuk tinggal di istanamu? Tanpa kau minta pun, pasti aku akan melakukannya. Baik, terima kasih banyak Yang Mulia. Tari Surati dan Raden Banterang, Prememori. Beberapa minggu setelah pernikahan Surati dan Raden Banterang, datang seorang laki-laki ke istana ingin menemui Surati. Mohon maaf, permaisuri, hamba menghadap. Iya, ada apa pengawal? Ada seorang pria yang ingin menemui permaisuri. Siapa dia? Mengapa dia kemari? Hamba tidak tahu, permaisuri. Yang jelas dia sangat ingin bertemu permaisuri. Baiklah, cepat bawa dia kemari pengawal. Surati, aku ini kakak kandungmu. Apa benar tuan ini kakakku? Sungguh, aku ini Rupaksa, kakak kandungmu yang telah berpisah lama denganmu. Kakakku, maaf kak,
aku sedikit lupa denganmu. Sebenarnya selama ini aku mencarimu, lalu aku mendengar bahwa nama permaisuri di kerajaan ini adalah Surati, yang ternyata itu adalah adik kandungku sendiri. Lalu, apa maksud kedatangan kakak kemari? Perlu kau ketahui bahwa yang telah membunuh ibunda adalah Raja Banterang, suamimu sendiri, Surati. Hah? Apa? Tidak mungkin. Suamiku itu orang yang baik, Kak. Aku tidak berbohong, adikku, dan aku datang kemari untuk memberikan keris ini dan gunakanlah untuk membunuh suamimu. Tidak, aku tidak mau meskipun dia yang telah membunuh Bunda. Tapi, aku sangat mencintainya, Kak. Terus terang, aku benar-benar kecewa denganmu, Surati. Kalau kau tidak mau mengikuti rencanaku, maka simpanlah keris ini sebagai tanda kenang-kenangan dariku. Besoknya, seorang dayang membersihkan ruangan Surati saat Surati pergi keluar istana. Saat membersihkan kasur, secara tidak sengaja ia menemukan keris di bawah bantalnya. Tuanku, selamatkan yang mulia dalam bahaya karena permaisuri hendak membunuh yang mulia. Apa? Jangan sembarangan kau menuduh istriku. Hamba tidak sembarang bicara yang mulia. Ini hamba temukan di bawah bantal permaisuri. Apa benar kau menemukan keris ini di bawah bantal permaisuriku? Hamba bicara jujur yang mulia. Hamba siap dihukum mati apabila terbukti berbicara bohong. Sembah hamba tuanku, hamba mendapat kabar bahwa permaisuri telah tiba di istana. Akan kutemui dia. Pengawal, tolong jaga dayang ini. Surati! Ada apa, Kakanda? Sepertinya Kakanda sedang marah. Apa benar kau ingin membunuhku dengan keris ini? Begitukah balasan Dinda kepada Kanda? Kakanda, jangan asal tuduh, Kakanda. Adinda ini tidak pernah punya maksud seperti itu. Lalu, untuk apa keris ini ada pada Adinda? Keris? Ini adalah kenang-kenangan dari kakak Dinda. Sungguh, Adinda tidak pernah punya niat sedikit pun untuk membunuh Kakanda. Bahkan, Adinda rela mati demi keselamatan Kakanda. Kalau begitu, buktikan kepada Kakanda dengan cara masuk ke dalam sungai itu untuk membuktikan kebenarannya. Aku sangat kecewa padamu, Kakanda. Engkau telah melanggar janjimu. Baik, jika itu maumu, aku akan lompat ke sungai itu. Jika sungai itu berbau busuk dan keruh, maka akulah yang salah. Tapi sebaliknya, jika sungai itu berbau harum dan jernih, maka aku tidak bersalah. Surati melompat ke sungai dan tak nampak lagi. Tak lama setelah Surati melompat ke sungai, tercium bau wangi dari sungai. Hah? Sungainya berbau wangi. Dinda, maafkanlah Kakanda yang sudah tidak percaya lagi denganmu. Dengan ini, aku sebagai raja memberi nama kota ini menjadi Banyuwangi. Raja Banterang kecewa pada diri sendiri dan menyesal karena telah mempercayai sebuah kesalahpahaman daripada perkataan istrinya sendiri.